Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi di konten ngobrol bareng Adiba. Iya, kita ngobrolnya santai-santai aja kan ya. Halo Ram. Ram Leonando. Iya, terus di sebelah kanan saya ada wanita yang semakin lama saya lihatnya kok semakin Waduh. keren Oh, gitu ya. alhamdulillah. Rani Zamala. Iya. Ya, saya ingat banget sih Iya. nama Rani Zamala karena dulu kalau nggak salah pertama kali nama itu dipakai Betul. waktu rilis single lagu mana. Betul Ya. sekali sama Kayaknya Kak di waktu itu. Itu dulu rilisnya nggak serius ya. Mesti diseriusin kapan-kapan itu Ayo biar lagi jadi official ya. aksi. Gitu. Apa kabar Rani? Baik, alhamdulillah. Rani, Kak Adi sehat. Kamu sudah semakin menua, rambutnya udah makin kuning ya. Gitu. Ini biar nggak kelihatan ini aja sih Kak Adi. Oh ya, itu bukan uban ya, bukan? Oh, ya? bukan. Oh, uban mah putih ya, bukan kuning lebih ya. ke ini kuningnya dari matahari. Ya tapi Enggak. sih muka jadi lebih cerah gitu. Aduh. Kayak K-pop sekali gitu Aduh, ya. kayaknya berkat ini ya, perawatan. Perawatannya mahal pasti ya. Gitu. Ya, begitulah. Tapi Rani yang sekarang dengan yang dulu tuh memang beda jauh sih ya. Oh, kalau yang dulu gimana Itu Kak Adi? dulu itu pemalu Oh, iya. ya, malu-maluin. Enggak. Waduh, kalau Terus, malu-maluin agak sampai sekarang sih kayaknya. Enggak Iya. ya. Kenapa malam ini saya undangnya bareng Ram gitu? Karena Iya nih, ada apa ini? kan Ram itu baru gabung di satu manajemen dengan Betul. Rani ya. Welcome Ram. Rani ya. Iya. Nah, apa? Soundrich Entertainment. Soundrich ya. Yep. Gitu, Soundrich Manajemen. Kalau Rani udah berapa lama di Soundrich itu? Ini udah tahun ke dua tahun keempat kalau nggak salah, tahun Iya. keempat. Gimana Iya. lancar ya? Alhamdulillah. Ya tapi betah. terlepas dari apapun itu saya ngelihat kamu sih progresnya makin kesini makin jelas, makin kelihatan. Satu, yang kedua eksistensinya masih terjaga. Saat mungkin teman-teman seangkatan udah mulai hilang gitu ya, Rani masih berkilauan. Amin, amin. Oke. Iya. Ya, apa sih? Ya. Berkat apa ya Kak bisa dibilang dulu kan juga sempat ada di fase yang aku harus gimana ya ke depannya, pasti akan ada yang baru-baru lagi, apalagi kan kita kalau di ajang kompetisi yang baru, yang muda, yang cantik, fansnya banyak udah pasti Oh gitu. ada. Jadi mikirin gimana caranya bisa tetap konsisten gitu sih Kak. Juga tetap kerja kerasnya waktu itu sampai sekarang, alhamdulillah. Oke. Nah sekarang tukeran. Ya, Ya, giliran tukeran Anda. keram nih Ram ya. Ini tolong ya ngobrol ya. Mic-nya tambah 5 lagi ya, gitu. Oke. Iya. Kalau Ram sendiri gimana kan gini? Iya, Kadi. Ram itu seingat saya juara 12 ya. Iya, juara 12. Juara 12 gitu. Terus kemudian dilirik oleh manajemen Soundrich yang setahu saya itu salah satu manajemen artis yang sangat selektif dalam mengambil talent-talentnya. Gimana perasaan kamu? Perasaannya yang pasti awal-awal setelah keluar juara 12 ya. Itu kan Dipertegas juara 12. maksudnya pada saat Tapi itu sempat tuh, juara 4 loh. Oh iya. Yang satunya lagi ya. Iya, di rumah yang lama. Ya sebenarnya kamu ketemu saya itu tidak bertambah pintar karena sebelumnya nggak ada saya kamu juara 4, begitu ketemu saya jadi juara 12. Iya, benar, lawannya gitu. makin berat dan pasti semakin tahun kan semuanya semakin berkembang gitu orang-orangnya. Iya gitu. Terus gimana perasaan kamu kembali lagi? Perasaannya yang pasti waktu itu tuh ada apa ya? Kaget gitu lah secara juara ini dapat juara 12. Tapi ternyata ada manajemen artis yang tertarik buat apa? Angkat Ram jadi anaknya di manajemennya gitu. Apa di balik teman-teman yang lain itu yang hebat-hebat lebih banyak, mungkin yang cakep-cakep juga ada. Tapi alhamdulillahnya mungkin rezeki Ram. Emang gitu. ada yang lebih cakep dari kamu di antara 12 itu? Oh, kayaknya nggak ada sih. Ya ini salah satu bentuk takabur. Enggak. Harus percaya diri dong. Iya Kadi. percaya diri. Oh itu percaya diri ya? Oke. Terus lanjut gimana? Iya, apa ya di balik ke apa kagetnya Ram Keterpurukan karena enggak, kagetnya Ram juara 12 tapi ada yang tertarik untuk menarik Ram ke manajemennya.
itu juga menjadi sebuah apa ya, percaya dirinya agak naik lah gitu. Oh berarti ada sesuatu yang bernilai gitu di RAM dari mata manajemen artis gitu. Karena dari walaupun juara 12 tapi mereka mau ambil gitu. Kira-kira kamu tahu nggak itu apa? Gak tahu sih. Sebenarnya kelebihan kamu itu ya nanti kita bahas ya. Ada nggak sih ya, gitu ya? Oke. Jadi deg-degan. Iya. Takut ya. Takut dikupas. Tapi kan waktu di karantina proses belajar kan sama saya juga nggak takut kan? Saya ingat saya Ram nggak pernah tak marahin ya, pernah ya? Oh sering. Oh sering ya. Oh ya udah. Tapi marahnya tuh bermanfaat nggak sih? Oh bermanfaat karena waktu itu kan apa ya? Yang seingat Ram itu pertama kali dimarahin karena lama ngumpulin list lagu. Nah kedepannya itu jadi mikirnya lebih cepat lagi. Lagu apa karena udah diomelin gitu. Berarti ngomel Kak Adi sangat bermanfaat. Oke. Dan terbukti sekarang. Iya. Jadi apa? Jadi apa namanya? Sebenarnya kalau tidak saya omelin, mungkin tidak sampai ke top 12. Oke, karena biasanya memang yang sering diomelin itu adalah yang orang-orang yang saya lihat punya potensi bagus gitu. Karena saya lihat kelebihan kamu sebenarnya selain mata sivitnya, ya gitu ya. Selain katanya ke Korea-Koreaan gitu, suaranya klasik banget, ya. Justru kelebihan kamu itu adalah muka Korea tapi tidak bisa lagu Korea, gitu. Bisa dikit-dikit waktu itu ya. Bisa sedikit. Yang ini sok Korea. Gitu. Jadi tapi beberapa kali sempat bawain tema-tema Korea ya. Iya. Iya. Oke. Tapi klasiknya Ram ini oke. Gitu. Terus musikalitasnya juga oke. Sebenarnya dia tuh anak yang cerdas gitu. Cuma memang mungkin dulu sebelumnya lebih santai. Nah begitu masuk ke program-program yang memang saya pegang, memang disiplinnya lebih tinggi gitu. Karena kita mencoba untuk mencetak bintang dalam waktu instan gitu. Jadi kerja kerasnya memang ekstra juga gitu ya. Iya, omelan Kak Adi sangat bermanfaat. Oke. Nah sekarang saya mau nanya lagi sama Rani, itu keren lagi. Iya, oke. Saya jadi operator mic kayaknya ya. Oh iya benar. Nah, Rani nih, kan Rani ini kan belakangan ini setahu saya Rani itu kan memang klasiknya tuh justru matang banget sebenarnya. Di antara The Academy 3, menurut saya yang paling klasik tuh justru memang Rani. Tapi kenapa kemudian begitu berkarir, berkembang, malah lebih sok ke K-pop-K-popan gitu? Apa kamu merasa sekeren itu? Sebenarnya dari pertanyaan merasa sekeren itu lebih ke dulu tuh Rani tuh tipe yang sangat insecure sekali Kak Adi, sangat. Jadi balik lagi kayak di awal, kayak mikirnya kedepannya akan ada yang lebih cantik, ada yang lebih suaranya bagus, fansnya banyak. Gimana caranya biar Rani nggak setipe sama mereka semuanya? Karena kan bisa dibilang seorang penyanyi harus punya jati diri juga salah satunya. Dulu mikirnya begitu kayak jadi kayak apa ya yang harus aku explore apa ya? Dan memang pada saat kompetisi kelebihan bisa ngedance itu nggak terlalu Rani explore pada waktu itu karena kan merasa kayak ya udah main aman aja gitu. Ternyata di industri nggak bisa, kita harus banyak belajar, explore genre baru, terus hal-hal baru juga. Dan memang karena Rani suka, jadi kayak sama manajemen dibantu, kamu maunya apa ditanyanya, Rani pengennya boleh nggak ya punya lagu misalkan karya yang bisa dibilang ke K-popan gitu Kak, karena memang suka kan, dan bisa dibilang jadi dreams konsep yang Rani pengen, tapi nggak menutup kemungkinan memang kalau klasik itu memang sangat cinta gitu. Tapi justru makin kesini tuh kalau menurut saya klasiknya justru makin tenggelam. Karena apa kamu merasa klasik itu nggak keren atau gimana gitu? Padahal itu salah satu amunisi kamu loh. Maksudnya kalau saya itu dulu mendengarkan suara kamu itu saya kebayang salah satu senior dangdut klasik ya. Mungkin biasa orang kebayangnya Rita
atau Elvi, Rita Sugiarto atau Bunda Umi Elvi. Kalau saya tuh kebayang suara kamu tuh empuk kayak Nur Halimah. Wah, memang Iya, gitu. Justru mengidolakan beliau. Iya. Tapi memang justru makin kesini saya melihat Rani itu makin jauh dari klasik gitu. Pertanyaannya adalah apakah karena saya menyimpulkan gitu. Iya. Akhirnya apa karena di klasik itu saingan banyak mungkin gitu ya. Satu, kedua, apakah karena mungkin jangan-jangan setelah pindah ke Jakarta gitu pengen lebih Jakarta jadi lebih K-pop gitu. Gitu nggak sih? Enggak juga, karena memang pada saat di kampung pun dulu dari SD udah ikut lomba-lomba dance K-pop kayak di dulu gitu. Jadi kalau yang saya tangkap sih ya gitu, ini mungkin buat yang nonton Adibal Music Production. Yep. Ya, Rani mencoba untuk menggali sebuah genre yang sepertinya lebih kekinian, ya, mungkin betul, ya lebih kekinian betul. Gitu. Terus oleh manajemennya kemudian dipelajari, ternyata walaupun mungkin secara lagu mungkin belum ada yang viral, belum ada yang meledak, betul. tapi ternyata juga banyak juga orang yang tertarik dengan genre yang Rani ini ya, yang Rani tekuni ya, karena memang tren K-pop itu gede banget di Indonesia ya. Betul, walaupun saya juga nggak yakin sih orang yang suka K-pop suka dangdut. Ya. Agak jarang ya. Ya, maksudnya artinya sebenarnya sebuah pasar yang sangat beresiko. Tapi saya pikir-pikir setelah memang Rani sekian lama 3 tahun ya menjalani ini, dan memang ternyata marketnya ada, rezekinya ada, ya saya rasa itu sebuah eksperimen yang berani sih. Tapi kalau misalkan balik ke lagu klasik, saya rasa sih kalau balik ke klasik itu bukan balik. Oh, bukan balik. Mungkin suatu saat kalau klasik sih saya nggak ragu sama Rani, nggak ragu karena memang saya bilang tadi gitu. Bahkan dibandingkan beberapa teman-teman kamu yang lain, kamu tuh klasiknya bagus, gitu ya. Kalau saya bilang Nur Halimah itu berarti udah klasik banget. Iya betul. Gitu ya. Cuma memang tinggal bagaimana caranya membuat hal-hal yang memang berbau dangdut klasik kemudian bisa juga mengikuti tren kamu gitu. Tren-tren mungkin K-pop dangdut klasik mungkin gitu. Bisa kah dia kita ekspor? Ya kali-kali ya, namanya berhayal-hayal ya gitu. Benar-benar, siapa tahu kan dari sini ya, ada mungkin lagu dangdut klasik berbahasa Korea gitu. Oh, boleh juga tuh. Benar-benar. Ya, gitu. Jadi saya tahu banget sih bahwa Korea itu sangat fanatik ya. Maksudnya dan kayaknya sih mereka juga agak enggak deket sama dangdut gitu ya. Tapi begitu kamu mengambil itu, dan saya lihat memang kamu tuh aktif banget ya. Oh, konser-konser Korea tuh selalu hadir kayaknya. Ya itu beneran suka atau memang pengen buat Instagram aja? Oh, karena kemarin lagi rame itu ya. Kan sekarang tuh gitu. Iya, nonton konser nggak penting tontonannya, yang penting posting gitu. Kamu gitu nggak sih? Enggak, karena memang suka. Zaman-zaman belum viral udah memang suka. Tapi ada yang begitu gak sih? Pasti ada. Oh, ada. Iyalah. Cuman kan ya nggak apa-apa, mereka bayar kan. Oh gitu kan, soalnya kan tiketnya mahal ya. Kalau cuma pengen dapat postingan, edit aja pakai. Bisa pakai aplikasi-aplikasi gitu. Tempel, benar-benar. Jadi kayak sekarang tuh konser musik itu kayak gaya hidup gitu. Jadi kalau saya dulu suka banget nonton konser, kalau sekarang saya lebih suka nulis lagu. Kalau dulu Kadi nonton konser siapa? Aku sih kalau dangdut jarang bikin konser ya, jarang ya, pertunjukan jarang ya. Terus sering mungkin dulu sih suka band pop lah, misalnya kayak kalau dari luar tuh ada, suka nonton, suka dapet tiket dari teman. Oh, gitu ya. Jadi anak konser. Seru. Iya gitu. Jadi tapi saya sebenarnya juga pengen suatu saat ada konser dangdut yang memang keren yang saya mau tonton gitu. Asik, kapan ya? Iya gitu. Cuma mungkin karena belakangan ini saya kan kerja di TV ya, maksudnya pegang program juga panjang kontraknya. Hampir tiap hari kerja. Gimana panjangnya? Panjang. Jadi hampir tiap hari lihat orang mau konser, mulai dari dipa-dipa pop sampai legend-legend gitu. Jadi kalau nonton konser sekarang berasa kayak kerja gitu. Karena tiap hari ketemu. Iya gitu ya Ram ya. Jadi jadi alasannya itu saya rasa sebuah pilihan
yang berani, dan beresiko memang ya. sebuah pilihan itu beresiko asal yakin dan konsisten itu memang bisa ada hasilnya sih Ran. Ya mungkin secara karya belum ada yang memang benar-benar boom, tapi kalau secara ekonomi itu ada marketnya, why not gitu. Jadi mungkin saya rasa itu akan menjadi jembatan, mungkin suatu saat tiba-tiba orang yang suka dangdut modernnya Rani, tiba-tiba Rani bikin klasik, mungkin apa? Bisa notice juga. Oh Rani itu multi talented ya, mungkin gitu kali ya. Amin. Kak Adi bantuin. Ya. Apa itu? Kak Kamu Adi. dari tadi tuh pegang-pegang mulu loh, nanti bahaya loh, bukan murim. Enaknya kalau kita sodorin di sini langsung ada saksi banyak gitu. Iya, Jadi- kebiasaan ya kalau memang ini ya gitu. Jadi tenang lah. Jadi saya sih udah kebayang sih kayaknya apa ya gitu. Misalnya kalau kemarin kalau saya bikin Lesti itu saya coba paduin untuk musik-musik pop ballad gitu dengan dangdut gitu. Itu ternyata bisa trending juga gitu. Iya, Maksudnya itu luar biasa. ya kayak insan biasa tuh kan agak berat ya. Itu Luar- pop ballad, luar ada biasa. bridge segala macam atau apa ternyata memang bisa diterima. Saya rasa nggak menutup kemungkinan nanti genre-genre lain itu juga bisa berkembang asal memang meramunya pinter gitu. Dan kamu juga bisa nulis lagu kan. Mana Iya, yang baru gimana? Iya apa? Iya. Oh, iya. Itu karena coba buat yang baru lagi aja Oh, sih Kak Adi gitu. gitu. Tapi kalau dibilang bagus tetap enggak berani, Oh, iya. enggak berani kalau sama Kak Adi. Menurut saya gini, menurut saya bagus atau tidak bagus itu relatif gitu. Iya. Maksudnya pasti begitu Rani atau siapapun membuat sebuah karya kemudian dipublish, sebenarnya pada saat itu saya yakin bahwa kamu merasa itu sudah bagus gitu. Dan bagus itu tidak bisa diukur dengan viewers gitu, tidak bisa diukur juga dengan misalnya komentar dari 1-2 orang. Jadi kalau menurut saya pesan saya kepada murid-murid saya semua juga untuk Rani, Ya. jangan berhenti untuk mencoba sih kalau menurut saya. Tapi akarnya jangan hilang gitu. Karena memang dulu mungkin kamu sampai juara 2 ya dulu ya Iya, di Akademi di Asia Asia, ya. alhamdulillah. Juara 3, Juara 3 Juara DA. Juara 4. Juara 4 DA 3. Betul. Kemudian juara 2 di Akademi Asia. Betul. Itu pasti orang itu juga sekian banyak tuh mencintai karakter Rani yang dulu. Jadi kalau menurut saya yang baru dikembangkan, yang lama juga dijagain sih. Ya gak sih? Paham, Gitu. paham, Ya, Kak Adi. Iya, secara betul, sudah betul. lebih cantik kan gitu. Atau apa namanya penyanyi dangdut klasik dengan style Korea gitu ya. Bisa juga Gitu. bener-bener. Karena menurut aku juga sekarang tuh ya Ram ya, kalau penyanyi itu hanya fanatik dengan satu genre saja. Oh aku maunya gini, agak susah juga ya. Gitu. Karena kita kadang-kadang kalau lagi manggung itu permintaannya kadang-kadang nggak melulu lagu dangdut kan. Kadang-kadang lagu gini gitu. Requestnya. Iya nggak sih? Kalau kamu ada lagu Korea yang kamu hafal nggak?